hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya beri tema usaha dan keselamatan manusia. Sebelum kita belajar firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh bertemu secara online. Kami akan belajar firman. Sebab seringkali kami berpikir keselamatan itu karena usaha manusia, karena perbuatan kami, karena upaya kami untuk menaati semua aturan-aturan agama. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kami belajar bahwasanya keselamatan itu tidak ada upaya manusia, tetapi semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan belaka. Keselamatan itu datangnya dari Allah, bukan usaha manusia. Tolong kami, lembutkan hati kami. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kami memiliki keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sedemikian jauh firman Tuhan. Teman-teman, Alkisah ada seorang anak manusia yang sedang bergumul untuk bertemu dengan Tuhan penciptanya. Dia berkata, Tuhan, mengapa engkau begitu jauh? Mengapa engkau membuang aku ke bumi ini? Aku tahu engkau berada di langit dari nenek moyangku. Aku ingin bertemu dengan engkau. Oleh karena itu, teman-teman, akhirnya anak manusia ini membuat sayap buatan. Dia mengambil ranting-ranting kayu, dia susun dan dia ikat dengan sedemikian rupa. Dia kasih bulu burung elang raksasa dengan harapan, dengan sayap ini dia akan terbang untuk bertemu dengan Tuhan penciptanya. Selang beberapa waktu kemudian, akhirnya anak manusia ini berhasil membuat sayap buatan. Dengan sayap buatan ini dia naik ke atas bukit yang tinggi,
lalu dia berlari lalu terbang. Dan ternyata benar, sayap buatan ini berhasil membawa dia terbang ke langit yang begitu luas. Teman-teman, langit begitu luas. Setelah beberapa jam anak manusia itu mengepakkan sayapnya, ia pun akhirnya menjadi lelah. Angin juga berhembus dengan kencang sehingga merusak sayap buatannya. Ia jatuh dari langit tanpa daya. Sebelum ia terhempas ke bumi, ia sempat berkata dalam hatinya, "Tuhan, aku sudah berupaya dengan sekuat tenagaku, namun aku gagal. Aku berusaha dengan tenagaku, dengan kemampuanku untuk mencari Engkau, namun aku gagal. Ampuni kesombonganku. Ampuni kesalahanku. Kiranya Engkau boleh menerima diriku." Sebelum anak manusia ini sampai ke dasar bumi, dalam hatinya ada seorang berkata, "Anakku, kuterima permohonan maafmu. Sekarang kau tahu bahwa semua usahamu adalah sia-sia. Aku mau supaya engkau percaya kepadaku dengan segenap hatimu, bukan dengan segenap upayamu, bukan dengan segenap perbuatanmu." Anak manusia ini menjawab, "Ya Tuhan, sekarang aku mau percayakan hidupku. Aku berserah penuh kepadamu." Lalu tak lama setelah itu terdengarlah suara benda yang jatuh dari langit. Ya, anak manusia ini terhempas ke permukaan bumi dan dia akhirnya meninggal dunia. Teman-teman, sekalipun tubuhnya hancur lebur, tetapi rohnya kembali kepada Allah, pencipta, pemilik kehidupannya. Teman-teman, kisah ini menggambarkan upaya manusia untuk mencari bertemu dengan Allah. Banyak orang mengira bahwa kita dapat kembali ke surga dengan kekuatan dan usaha kita sendiri. Kita harus berupaya melakukan perbuatan baik, menaati semua aturan agama dengan sebanyak-banyaknya, dengan harapan, dengan tujuan Allah akan melupakan dosa kita karena perbuatan baik kita. Allah akan mengampuni kita karena mempertimbangkan jasa-jasa kita ketika menaati Dia, beribadah kepada Dia. Namun teman-teman, ketahuilah bahwa usaha manusia itu semuanya sia-sia. Dan hanya Allah sajalah yang dapat menyelamatkan manusia. Ia turun ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita. Bukan sebaliknya. Bukan kita yang mencari Dia, tapi Dialah yang mencari kita. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kebaikan, kemurahan hati Allah belaka. Teman-teman, kekristenan tidak anti terhadap perbuatan baik. Kekristenan bukanlah ajaran yang tidak menghormati dan tidak menghargai perbuatan baik. Kekristenan bukanlah ajaran karena sudah percaya kepada Kristus, maka kita tidak perlu berbuat baik, toh kebaikan itu tidak menyelamatkan. Bukan seperti itu teman-teman. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi bukan berarti sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak concern dan tidak memberikan perhatian kepada hidup nyata, suatu perubahan hidup dan karakter yang diubah oleh karena kasih karunia Tuhan. Teman-teman, di dalam kekristenan, perbuatan baik itu bukan akar dari keselamatan, tetapi perbuatan baik adalah buah dari keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Orang Kristen harus berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi orang Kristen berbuat baik
Sebab itulah ungkapan rasa syukur dia karena telah diselamatkan. Melalui perbuatan baik itulah Tuhan dipermuliakan, Tuhan disaksikan, dan perbuatan baik kita bermanfaat bagi sesama, bagi ciptaan Tuhan lainnya, dan itulah bukti bahwasanya kita adalah orang Kristen yang sejati. Teman-teman, jika demikian, mengapa di dalam kekristenan perbuatan baik tidak menyelamatkan? Perbuatan baik, amal ibadah, ketaatan menaati perintah agama, itu semua baik, teman-teman. Semua itu mengajarkan hal-hal yang rohani, memberikan informasi apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan, memberikan kepada kita sebuah informasi bagaimana kita seharusnya berbakti dan beribadah kepada Allah. Namun, peraturan-peraturan agama, perbuatan baik, usaha kita, itu tidak bisa memberikan manusia kekuatan untuk bisa melakukannya. Kira-kira begini, teman-teman. Gambarannya adalah hukum atau perintah agama itu diumpamakan seperti aturan atau peraturan yang tertulis di pinggir kolam renang. Gini kira-kira ya, kolam ini dalam. Yang tidak bisa berenang dilarang masuk ke dalam kolam, bisa tenggelam. Teman-teman, aturan ini baik, aturan ini perlu, tetapi aturan ini tidak memiliki kekuatan yang sanggup membuat orang untuk tidak tenggelam. Tangkap ya? Ada peraturan, tetapi peraturan tersebut tidak bisa memberikan kekuatan bagi manusia untuk tidak tenggelam. Perintah menghormati orang tuamu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbuat dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Itu semua adalah aturan-aturan yang baik, aturan-aturan yang menolong kita untuk memiliki sikap hidup yang baik, memberikan kepada kita informasi apa yang menjadi kewajiban kita di dalam melakukan kehidupan keagamaan kita. Bagaimana kita bersikap terhadap Allah dan terhadap sesama. Tetapi semua itu tidak sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk taat kepadanya, untuk menaati semua aturan tersebut. Peraturan-peraturan agama tersebut tidak memberikan kepada kita kekuatan untuk menyelamatkan kita. Teman-teman, saya adalah termasuk pribadi yang senang dengan makan makanan yang pedas. Kalau makan tanpa rasa pedas, serasa makanan itu kurang afdol. Sekalipun saya tahu makan makanan pedas itu akan menimbulkan resiko sakit perut atau ambeien bisa kumat. Tetapi saya tetap ingin makan dengan makanan yang memiliki rasa pedas. Sensasi pedas itu membuat saya ingin lagi dan lagi. Sekalipun saya tahu ketika saya makan pedas, ada konsekuensi, ada resiko sakit perut atau ambeien saya bakalan kumat. Bagi kita atau bagi teman-teman yang senang dengan makanan yang pedas, pasti teman-teman tahu sensasi seperti apa. Sehingga setiap kali kita makan, rasanya ingin lagi. Sekalipun lidah itu rasanya terbakar, sekalipun keringat bercucuran, tetapi kita tetap ingin makan. Itulah sensasi yang diberikan ketika kita makan makanan yang pedas. Teman-teman, demikianlah sensasi dosa di dalam kehidupan kita. Dosa itu saya gambarkan sama seperti pedasnya cabai yang membuat kita ingin lagi dan lagi. Padahal akibatnya adalah membawa kepada penderitaan, membawa kita kepada kesengsaraan. Tapi entah mengapa, setiap kali kita berbuat dosa, kita ingin lagi dan lagi. Hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah hampir semua agama mengajarkan ada yang namanya dosa. Ada hukum dosa.
Hati kita mau setia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum agama. Tetapi di dalam hati kita tahu bahwa kita tidak mudah untuk menaati semua perintah agama, semua hukum agama. Kita ingin menaatinya dengan sepenuh hati, namun fakta yang kita hadapi sebenarnya adalah kita tidak sanggup. Kita lebih sering jatuh ke dalam perbuatan dosa daripada menaati apa yang menjadi perintah atau hukum agama. Seumur hidup kita berupaya, berusaha untuk hidup sempurna, untuk menaati semua aturan main yang ada di dalam hukum agama. Tetapi seumur hidup juga kita putus asa, sebab lebih sering kita jatuh ke dalam perbuatan dosa daripada kita menaati hukum agama. Berupaya dengan sedemikian rupa, tetapi yang ada hanyalah rasa putus asa. Bahkan teman-teman, jikalau kita pikir baik-baik, bukankah lebih sering kita berbuat dosa, lebih sering kita melanggar hukum Allah daripada kita menaatinya? Lebih banyak kita berbuat kejahatan daripada kita berbuat kebaikan. Teman-teman, itulah sebabnya Tuhan Yesus sebagai pencipta, Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu tidak mungkin kita bisa memenuhi seluruh hukum agama. Dia tahu tidak mungkin kita bisa menaati semua aturan-aturan lain yang diberikan oleh hukum-hukum agama. Oleh karena itu, Ia turun ke dalam dunia. Ia mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk memberikan kepada kita kehidupan, anugerah hidup yang kekal. Teman-teman, mengapa Ia bisa melakukannya? Sebab Ia adalah pencipta kita. Ia tahu bagaimana memperbaiki kehidupan kita. Teman-teman, gambarnya seperti ini. Sama seperti sebuah mic. Mic ini ketika rusak hanya bisa diperbaiki oleh siapa? Sang penciptanya. Demikianlah dengan kita, teman-teman. Allah, Kristus yang dari surga sebagai pencipta kita, Dia tahu bagaimana memperbaiki kehidupan kita. Dia tahu bagaimana menyelamatkan kita. Teman-teman, keunikan di dalam kekristenan adalah Allah yang berinisiatif mencari dan menyelamatkan manusia, bukan sebaliknya. Usaha manusia tidak akan pernah bisa mencapai standarnya surga jikalau bukan yang dari surga itu sendiri memberikan anugerah, memberikan kepada kita hadiah agar kita bisa mencapai surga. A man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength.
and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved. Teman-teman, banyak orang yang sadar akan dosa, tetapi belum tentu ia bertobat dari dosanya. Sadar akan dosa berbeda dengan sadar dan bertobat dari dosanya. Tobat itu artinya berbalik arah. Itu sama seperti saya hendak pergi ke kota Medan, saya naik sebuah bus, lalu saya duduk, tetapi ketika di dalam perjalanan saya menyadari bus yang saya tumpangi ini bukan membawa saya menuju ke kota Medan, tetapi ke kota lain. Teman-teman, apakah cukup dengan saya sadar saya akan tiba ke kota Medan? Tentu tidak, teman-teman. Kesadaran itu harus di follow up, harus ditindaklanjuti dengan perbuatan. Saya harus turun dari bus, naik bus yang lain yang membawa saya menuju ke kota Medan. Teman-teman, gambaran seperti inilah ketika kita sadar akan dosa, harus di follow up dengan tindakan bertobat. Kalau kita sadar kita berbuat dosa, tetapi kita tidak bertobat, itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Kesadaran akan keberdosaan perlu di follow up dengan tindakan nyata. Tuhan meminta kita untuk berbalik arah, meninggalkan perbuatan dosa kita, meninggalkan manusia lama kita kepada anugerah Kristus yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan meminta kita berbalik arah dari manusia yang lama kepada manusia yang baru, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, sekalipun keselamatan itu adalah sebuah anugerah, tetapi bukan berarti kita bisa hidup sembarangan dan terus-menerus di dalam keberdosaan kita. Bertobatlah dan tanggalkanlah manusia yang lama. Kenakanlah manusia yang baru. Terimalah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Hiduplah sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan menjadi maunya kita. Tinggalkan manusia yang lama. Kenakan manusia yang baru. Saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah kisah. Teman-teman kenal wanita ini? Lahir dari keluarga yang tidak ideal. Mama yang dominan, papa yang pasif. Sejak kecil, dia mendapati keluarga yang tidak harmonis, sering mendapatkan penolakan dan perkataan kasar dari mamanya secara khusus. Nama perempuan ini adalah Jenna Presley. Ia adalah artis film dewasa yang cukup terkenal di Amerika, bahkan di dunia. Ia memulai karirnya di sebuah klub malam sebagai penari telanjang ketika berusia 18 tahun. Yaitu pada September 2005. Suatu kali dia mendapatkan sebuah penawaran dari dua pria yang melihat dia untuk terlibat di dalam industri film dewasa.
Teman-teman, awalnya Jenna Presley berpikirnya sebuah joke, hanya sebuah lelucon. Tapi ternyata tawaran dari dua pria ini serius. Akhirnya Jenna Presley menerima tawaran ini dan dia memulai film perdananya dengan terbang ke Los Angeles. Teman-teman, karir Jenna Presley sangat cepat melesat. Sebab sebelum ia memasuki usia 25 tahun, dalam kurun waktu 7 tahun, ia sudah membintangi 275 film porno. Ia cukup terkenal sehingga dinominasikan untuk mendapatkan penghargaan AVN Award, yaitu award untuk artis-artis film porno di Amerika. Dan dia masuk ke dalam kategori The Best New Starlet pada tahun 2008. Majalah Maxim menjuluki dia sebagai salah satu dari top 12 bintang porno wanita pada tahun 2010. Lalu pada tahun 2011 ia termasuk 17 besar dari 100 artis film porno yang terkenal. Teman-teman bayangkan, dia bahkan bisa memperoleh penghasilan dalam sekali adegan minimal 900 US dollar. Tidak heran, Jenna berpikir hidupnya begitu berarti dan terisi. Uang, ketenaran, gemerlap kehidupan dunia memang Jenna Presley dapatkan. Pikirnya kebahagiaan itu dia bisa temukan dari pelukan satu pria ke pria yang lain. Namun, itu semua ternyata membawa dia bukan kepada kebahagiaan, tetapi membawa dia kepada satu hal yang tidak menyenangkan. Teman-teman, bahkan pada suatu ketika dia merasa dirinya itu sebagai sex doll, ya, boneka seks. Dia pernah bekerja selama 60 hari non-stop, dan dalam sehari dia bisa menyelesaikan 2-3 skenario film dewasa. Pada saat itu dia merasa dirinya itu hatinya itu kosong. Perasaannya mati dan dia tidak merasakan apapun. Di momen itulah Jenna Presley mengalami kemerosotan identitas diri sehingga dia jatuh ke dalam penyalahgunaan obat-obatan. Seringkali bahkan selama 7 tahun di dalam masa dia berkarir di industri film porno, bolak-balik dia masuk ke dalam pusat rehabilitas, memiliki kebergantungan terhadap obat, bahkan ada upaya bunuh diri beberapa kali. Teman-teman, pada 11 Desember 2012 adalah hari yang tidak pernah ia lupakan. Di dalam sebuah pesawat, dia membaca Alkitab yang dibagikan oleh Craig Gross, seorang pendeta dari XXX Church. Ayat yang dia baca adalah Wahyu 2 ayat 20-23. Melalui ayat inilah Roh Kudus bekerja di dalam dirinya dan berkata bahwa Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat sebab ia berharga di mata Tuhan. Lalu akhirnya Jenna Presley memutuskan untuk meninggalkan hidupnya yang lama dan dia mulai pergi ke gereja. Teman-teman, dia berkata demikian. Ketika saya pertama kali mulai pergi ke Cornerstone Church of San Diego, saya baru saja meninggalkan industri film dewasa, di mana saya telah memfilmkan kira-kira 275 adegan. Ya, saya tahu itu sangat banyak. Saya masuk ke gereja dengan sangat rusak dan telah sampai pada titik untuk mengakhiri hidup saya. Usia hampir 26 tahun. Seorang single, hancur, depresi, dan tidak memiliki harapan. Teman-teman, ketika dia mulai belajar lebih banyak tentang Yesus, pola pikirnya perlahan-lahan mulai berubah. Dia berkata, saat saya mulai membaca Alkitab, saya belajar cara hidup yang baru. Saya tahu bahwa Tuhan telah memberi saya kesempatan kedua untuk hidup, dan saya ingin melakukan apapun
yang bisa saya lakukan dengan benar saat ini. Teman-teman, Jenna Presley tidak hanya mengubah hatinya, tapi dia juga memutuskan untuk menunggu sampai menikah baru melakukan hubungan seksual. Walaupun di masa-masa sebelumnya dia sudah sering sekali melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Tetapi momen itu setelah dia bertobat, dia menanti sampai kelak menikah baru ada melakukan hubungan seksual. Bukan pergumulan yang mudah bagi mereka yang sudah pernah merasakan hubungan seksual. Teman-teman, di gereja itulah ia akhirnya bertemu dengan Richard Della Mora, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Kemudian ia berganti nama menjadi Brittany Della Mora. Ia bersama dengan suaminya melayani untuk menjangkau artis film porno, mengatakan bahwa Tuhan mengasihi artis film porno. Tuhan menerima orang-orang yang hidupnya bagi dunia sudah hancur, tetapi bagi Tuhan mereka berharga. Yesus ingin memulihkan identitas mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Teman-teman, bahkan saya tertarik sekali dengan quote mereka di dalam Instagram mereka. Teman-teman boleh baca quote mereka, sungguh inilah sebuah quote yang penuh makna, yang penuh arti. Teman-teman, identitas Brittany yang rusak dipulihkan. Bermula dari kesediaan dirinya untuk membuka hati terhadap firman. Firman dibaca, firman memanggil dirinya untuk bertobat, dan ia berespon. Ia membuka hatinya untuk menerima Tuhan. Ia memisahkan dan meninggalkan hidupnya yang lama kepada hidupnya yang baru. Dia berbalik arah dari hidup yang menuju kepada kebinasaan, sekarang hidup menuju kepada kehidupan yang kekal. Ia tahu bahwa Tuhan mengkaruniakan kepada dia keselamatan kepada dia, bukan karena upaya dia, bukan karena usaha dia, bukan karena ketaatan dia melakukan firman. Tetapi ketika dia masih dalam keadaan berdosa, Allah menawarkan anugerah keselamatan. Allah menawarkan pemulihan identitas di dalam dirinya. Sekarang ia memiliki identitas yang baru, identitas yang telah dipulihkan sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Teman-teman, Brittany memilih cara yang benar untuk memulihkan identitasnya sebagai gambar dan rupa Allah. Ia memilih untuk terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Ia memilih untuk tetap teguh di dalam firman Tuhan yang ia baca, yang ia dengar. Hari ini dia bersama dengan suaminya menjadi pelayan Tuhan, yang mana kesaksian hidupnya, kesaksian pelayanannya memberkati banyak orang untuk percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan kita? Seburuk apakah kehidupan kita? Serusak apakah identitas kita? Apakah kita berpikir Allah tidak mampu memulihkan identitas kita yang telah rusak? Sekhawatir apakah sampai kita berpikir seolah-olah Allah tidak mampu dan tidak mau menerima kita yang telah berdosa, kita yang telah gagal, kita yang telah rusak? Apakah teman-teman berpikir Allah tidak mau mengampuni orang yang telah menolak Dia? Teman-teman, sampai kapan dirimu bertahan untuk jauh dari Allah? Sampai kapan kamu tetap mau hidup di dalam keberdosaanmu? Berbalik arahlah, bertobatlah, bukalah hatimu terhadap kebenaran firman Tuhan. Terimalah Dia, terimalah keselamatan yang Ia anugerahkan. Teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Selagi ada kesempatan, tidak ada ruginya untuk percaya dan menerima Dia. Sebab Ia menjanjikan keselamatan, menjanjikan kehidupan kekal bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang percaya kepada Dia. Teman-teman, sekali lagi, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu bukan karena kita menaati semua aturan main agama. Tetapi keselamatan itu
karena anugerah Tuhan semata. Teman-teman, saya berpikir demikian. Seandainya, karena saya sudah percaya Tuhan, ternyata kelak ketika berada di pintu surga, saya ditanya, apa yang membuat engkau selamat? Kalau ternyata keselamatan itu bukan karena percaya Kristus, tetapi karena kita percaya, karena kita berbuat baik. Bukankah orang Kristen telah berbuat baik? Sebab perbuatan baik dilakukan sebagai buah, sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan. Jadi orang Kristen tetap masuk ke surga kalau karena perbuatan baik. Tetapi teman-teman, bagaimana sebaiknya? Kalau ternyata keselamatan itu bukan karena hanya perbuatan baik, tetapi lebih kepada karena percaya Kristus, menerima Kristus. Oh, alangkah celakanya kalau kita yang belum menerima Kristus, ternyata perbuatan baik kita, upaya kita, tidak membawa kita kepada kehidupan surga, tidak membawa kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Teman-teman, sekali lagi saya katakan, tidak ada salahnya untuk percaya kepada Kristus. Sebab orang Kristen tetap berbuat baik. Perbuatan baik dilakukan bukan untuk memperoleh keselamatan. Sebab keselamatan itu didapat melalui Kristus, Juru Selamat. Tetapi melalui perbuatan baiklah kita sedang menceritakan siapa Kristus, Sang Penebus kehidupan kita. Kalau ternyata syarat ke surga hanya berbuat baik, orang Kristen tetap ke surga. Tetapi celakalah kalau ternyata syarat untuk masuk ke dalam surga itu bukan karena perbuatan baik, tetapi karena percaya kepada Kristus. Maukah teman-teman untuk menerima Kristus? Bagi teman-teman yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Hiduplah untuk takut akan Dia. Pakailah hidupmu untuk menjadi saksi dan surat Kristus yang terbuka. Setiap orang suatu hari kelak akan berada di tahta pengadilan Allah, mempertanggungjawabkan anugerah keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan. Teman-teman, harus berapa kali kita menyalibkan Dia? Harus berapa kali Kristus merasakan tangan yang tertusuk paku, tubuh yang tercabik karena dosa-dosa kita? Seharusnya kita yang telah diselamatkan, kita yang telah percaya kepada Dia, kita harus menunjukkan teladan hidup yang baik. Kita harus hidup berbuah bagi Kristus, melakukan perbuatan baik agar Tuhan dipermuliakan, agar Tuhan dikenal, bukan karena untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Teman-teman, keselamatan yang kita peroleh bukan upaya kita, tetapi semata-mata kasih karunia Tuhan semata. Sola Gracia. Dan itu semua karena kita membaca firman. Sola Scriptura. Melalui pembacaan firmanlah kita akhirnya memperoleh iman. Dan iman inilah yang membawa kita kepada keselamatan. Sola Fide. Dan keselamatan ini kita peroleh karena Kristus. Solas Christus. Dan akan berakhir kepada Soli Deo Gloria. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan semata. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas di dalam kebenaran, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan karena upaya kami, bukan karena usaha kami. Sebab semua tindakan kami, perbuatan kami, amal ibadah kami, bukan membawa kami kepada kebebasan, tetapi membawa kami kepada keputusasaan.
Sebab kami tidak tahu kelak kami akan memperoleh surga atau tidak. Kami tidak tahu apakah perbuatan baik kami, upaya kami bisa membawa kami ke surga atau tidak. Tetapi ketika kami menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan, kami sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab Tuhan memberikan itu. Tuhan menawarkan itu. Hamba berdoa buat setiap teman-temanku, adik-adikku, Tuhan tolong mereka yang belum menerima Kristus. Tuhan yang jamah hati mereka, Tuhan yang jangkau mereka, biar sesuai dengan anugerah-Mu dan kedaulatan-Mu, mereka boleh percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi adik-adikku yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau tolong mereka untuk hidup mempermuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menjadi surat-Mu yang terbuka, sehingga melalui hidup mereka, melalui perkataan mereka, Kristus ditinggikan, Kristus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini boleh terpatri di dalam hati setiap kami yang mendengarkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.